Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Istan Aditiyatno. Pada video kali ini saya akan membahas materi tentang pola pengembangan dalam menulis teks eksplanasi. Setelah menyaksikan video ini, siswa diharapkan dapat menyusun paragraf berdasarkan pola pengembangan dalam menulis teks eksplanasi. Teks eksplanasi adalah teks yang berisi penjelasan tentang proses terjadinya fenomena alam, sosial, dan budaya. Dalam penulisannya, paragraf dalam teks eksplanasi dapat dikembangkan dengan pola pengembangan sebab-akibat atau akibat-sebab dan pola pengembangan proses. Dalam pola pengembangan sebab-akibat, paragraf diawali oleh kalimat utama yang berisi sebab, kemudian diikuti oleh kalimat penjelas yang berisi akibat. Berikut ini contohnya. Pencemaran lingkungan hampir terjadi di seluruh Indonesia, terutama di kota-kota besar. Pencemaran tersebut dapat mengakibatkan kerugian yang cukup besar. Misalnya, udara menjadi kotor dan tidak sehat. Selain itu, berbagai virus dan bakteri dapat tersebar. Tidak hanya itu, pencemaran lingkungan mengakibatkan munculnya wabah penyakit. Paragraf tersebut diawali oleh kalimat utama yang berisi sebab, yaitu pencemaran lingkungan. Kemudian diikuti oleh kalimat penjelas yang berisi akibat dari pencemaran lingkungan, yaitu kerugian yang cukup besar, udara menjadi kotor, virus dan bakteri tersebar, dan munculnya wabah penyakit. Untuk menghubungkan kalimat pertama dengan kalimat kedua, dapat menggunakan hal itu mengakibatkan, hal tersebut mengakibatkan, hal itu berakibat pada, dan lain-lain. Kalimat penjelas satu dengan kalimat penjelas lain, atau kalimat berisi akibat satu dengan kalimat berisi akibat yang lain, dapat dihubungkan dengan konjungsi penambahan, seperti selain itu, tidak hanya itu, lebih lanjut, dan lain-lain. Konjungsi penambahan yang berfungsi menghubungkan kalimat satu dengan kalimat yang lainnya dalam sebuah paragraf harus diikuti oleh tanda baca koma. Pola pengembangan akibat sebab adalah kebalikan dari pola pengembangan sebab akibat. Kalimat utama dalam pola pengembangan ini berisi akibat, sedangkan kalimat penjelas berisi sebab. Berikut ini contohnya. Saat ini banyak orang yang lebih menyukai budaya barat daripada budaya lokal. Hal itu dikarenakan budaya lokal jarang ditampilkan. Tidak hanya itu, budaya barat dianggap lebih modern, sedangkan budaya lokal dianggap kuno. Paragraf tersebut diawali oleh kalimat utama yang berisi akibat, yaitu banyak orang yang lebih menyukai budaya barat daripada budaya lokal. Kalimat kedua dan berikutnya atau kalimat penjelas berisi sebab-sebab dari akibat tersebut, yaitu budaya lokal jarang ditampilkan dan budaya lokal dianggap kuno. Dalam pola pengembangan akibat sebab, kalimat pertama dengan kalimat kedua dapat dihubungkan dengan hal itu dikarenakan, hal tersebut disebabkan oleh, dan lain-lain. Sama seperti pola pengembangan sebab akibat, kalimat penjelas satu dengan yang lain dapat dihubungkan dengan konjungsi penjumlahan. Selain itu, tidak hanya itu, lebih lanjut, dan lain-lain. Berikutnya pola pengembangan proses. Paragraf dengan pola pengembangan proses berisi penjelasan proses atau urutan dari suatu kejadian atau peristiwa. Isinya dapat berupa jawaban dari pertanyaan bagaimana atau mengapa. Untuk menyusun sebuah proses, langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Pertama, mengetahui perincian dari suatu kejadian atau peristiwa secara menyeluruh. Kedua, menjelaskan setiap proses atau urutan kejadian secara rinci. Berikut ini contoh paragraf dengan pola pengembangan proses. Awalnya, tumbuhan menyerap karbon dioksida yang ada di sekitarnya melalui jaringan stomata. Setelah itu, tumbuhan juga menyerap air yang diserap melalui akar dan diteruskan ke daun melalui batang-batang tumbuhan. Tepat di siang hari, klorofil menangkap cahaya untuk proses fotosintesis. Selanjutnya, energi sinar matahari yang sudah ditangkap
akan diubah menjadi oksigen dan hidrogen. Berikutnya, hidrogen yang dihasilkan akan digabungkan dengan karbon dioksida untuk menghasilkan makanan. Sisanya, oksigen langsung dilepaskan ke udara melalui stomata. Kalimat satu dengan lainnya atau urutan kejadian dihubungkan dengan konjungsi kronologis. Selanjutnya, kemudian, setelah itu, sesudah itu, berikutnya, dan lain-lain. Teks tersebut merupakan jawaban dari bagaimana proses fotosintesis terjadi. Berikut ini adalah hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menyusun sebuah paragraf. Pertama, kalimat penjelas harus sesuai dengan kalimat utama atau mendukung kalimat utama. Kedua, gunakan konjungsi yang tepat untuk menghubungkan kalimat satu dengan kalimat yang lain. Ketiga, satu paragraf hanya membahas satu topik atau satu permasalahan. Keempat, minimal satu paragraf terdiri atas dua kalimat. Dalam menulis teks eksplanasi, penulis dibebaskan untuk memilih pola pengembangan yang akan digunakan. Demikian pembahasan materi tentang pola pengembangan dalam menulis teks eksplanasi. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.